Salam. Salam Abu. Pertanyaan yang sempat ditanyakan kepada saya, mungkin Mas Michael langsung menanyakan apa itu, kira-kira bisa kita diskusikan bersama. Mengenai kampanye hukum Nuh. Oke. Nah itu kira-kira bagaimana Pak maksudnya? Ya, begini, jadi sebetulnya hukum Nuh itu rumusan para rabi dari misalnya yang tercatat dalam traktat Sanhedrin 56A kalau tidak salah, di mana ada yang disebut Sefa Mishvot Bene Noah, 7 hukum bagi anak-anak Nuh. Yang pertama adalah larangan Abu Dzara, larangan penyembahan berhala. Yang kedua larangan Kililat Hashem, yaitu menista Hashem, Tuhan. Kemudian Gilui Arayot, larangan untuk imoralitas seksual. Kemudian Gesel, itu adalah tindakan kekerasan, pembunuhan. Lalu apa yang dikenal juga dengan Sefikut Damim, pertumpahan darah. Lalu yang keenam itu adalah Efer Min Hakai, yang artinya makan binatang yang masih ada jiwanya, artinya yang ada darahnya, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Untuk menegakkan 6 hukum yang pertama itu, maka bagi orang asing yang tinggal di negara Israel, itu tentu konsepnya para rabi ya, itu diizinkan menyelenggarakan namanya dinim, mahkamah yang adil. Jadi sebetulnya konsepnya sendiri ada di dalam kitab suci ya. Konsepnya dalam kitab suci itu karena sebelum zaman Musa itu kan orang-orang yang menjadi keturunan Nuh secara universal itu adalah umat manusia. Maka dalam trialog Yahudi, Kristen dan Islam, mereka menawarkan pendekatan kita bukan pendekatan Mosaic law, sebab Mosaic law itu hanya berlaku bagi orang Yahudi, tapi hukum Nuh yang berlaku secara universal. Tandanya saja aku taruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan kau, artinya itu universal. Nah, 7 hukum itu kira-kira seperti, jadi dalam kitab suci sebetulnya prinsipnya mengenal yang namanya pluralisme hukum. Kira-kira seperti itu. Kalau itu berlaku bagi orang-orang Kristen non-Yahudi, memang kita tidak berlaku hukum Musa. Makanya para rasul sendiri dalam konsili Yerusalem, kira-kira tahun 49 Masehi, mereka menolak apabila orang-orang Antioquia ya, Antioquia itu kan pusat kekristenan setelah Yerusalem. Yerusalem itu kekristenan Yahudi, sementara Antioquia itu kekristenan Gentile, non-Yahudi. Mereka tidak dipaksa untuk hukum Musa. Jadi ketika orang Parisi yang banyak menjadi Kristen kemudian memaksakan sunat dan hukum Musa, para rasul menolak. Dan itu bukan Paulus loh. Yang mewakili itu Yakobus sebagai pemimpin gereja di Yerusalem. Mereka hendaknya kecualikan dari 4 hal ini saja. Yang pertama, jangan makan binatang yang dipersembahkan kepada berhala, dari percabulan, dari binatang yang mati cekik, dan dari darah. Ini sebetulnya bentuk singkat dari hukum Nuh. Jadi hukum Nuh itu sebetulnya dokumen tertuanya itu ditemukan di buku yang namanya Sefer Hayuvelim, yaitu yang disebut sebagai buku Yubelium. Dan baru-baru tahun 2017 itu naskahnya juga ditemukan di gua ke-12 Qumran. Selain gua ke-11 ditemukan gua ke-12 yang paling akhir ini, itu hukum Nuh. Jadi secara prinsip kita bisa menerima. Tapi untuk orang-orang Kristen Yahudi, mereka juga tetap melakukan hukum Taurat. Makanya Paulus menyunatkan Timotius, tetapi tidak menyunatkan Titus, karena Titus orang Yunani, sementara Timotius adalah orang Yahudi. Cuman masalahnya gini, ketika kampanye hukum Nuh di negara modern, itu bukan pada substansi hukumnya, tapi pada penafsirannya. Lah untuk itu saya bertanya kepada bicara ini sebagai seorang Kristen ya, dari Nazaret, dari kota Kristen saya kira di Israel, rasnya dia orang Arab ya,
dia dari gereja ortodoks, apakah dia mau dimasukkan sebagai hukum Nuh, karena keberatannya mungkin adalah pada penafsiran hukum itu atas orang-orang Kristen. Bagaimana bicara? Shalom. Nah, tadi saya ceritakan waktu saya bawa grup. Kami mau masuk ke satu sinagoga di Bukit Sion di kota Yerusalem. Pas kita mau masuk ke dalam sinagoga, kita berjumpa dengan seorang rabi. Rabi itu dia sambut semuanya. Shalom, shalom, semua bisa masuk, silahkan masuk. Nah, sambil rombongan saya masuk, dia membagikan sebenarnya satu kertas. Dan di kertas itu ada catatan Sheva Mitzvot Nuh. Itu 7 hari ini. Itu 7 hukum Nuh. Sebenarnya saudara, aku selalu menceritakan kepada yang saya membawakan atau saya memandu di Tanah Suci. Memang 7 hukum Nuh itu dikeluarkan atau diterbitkan ketika Bani Israel mereka kacau, ya, atau orangnya kacau. Mereka butuh kompas sebenarnya. Tetapi penafsiran orang Yahudi beda sedikit, bukan beda sedikit, sangat berbeda dari penafsiran kita mengenai kesatuan Tuhan. Ya, kesatuan Tuhan. Salah satu mitzvot Nuh atau hukum Nuh, kalian harus percaya bahwa Tuhan adalah satu. Ya, memang kami percaya bahwa dia satu, tetapi kami nu'min bi ilahin wahid. Kami percaya itu, tapi kami percaya mengenai kita percaya Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau mereka, pemahaman mereka dan penafsiran mereka beda, mereka tidak mengakui itu. Makanya kami menghormati, tetapi kami tidak menerima itu. Mendefinisikan Abu Dazara. Oke. Atau tadi yang penyembahan berhala. Jadi ada 2 prinsip kalau menurut saya. Saya sepakat yang dikatakan Bisyara bahwa bukan pada kontennya, bahwa semua kita orang Kristen percaya dengan keesaan Tuhan karena pengakuan iman kita atau konstitusi iman kita diawali dari nu'min bi ilahin wahid. Aku percaya akan Allah yang esa. Itu mutlak, ya. Dan Yesus sendiri menyebut itu sebagai misfot yang tertinggi, misfah harisona, hukum yang paling utama. Dan Yesus pun itu mengacu pada monoteisme Israel, Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Hanya persoalan penafsiran tadi itu yang penting, ya. Karena gini, itu ada orang-orang Yahudi yang garis keras, ya. Itu jumlahnya sebenarnya minoritas juga. Tapi juga saya ingin kutipkan satu perkembangan terakhir, khususnya dialog yang diadakan antara Yahudi dengan Kristen, khususnya setelah Vatikan II, dan juga tahun 2015 itu ada semacam deklarasi dari orang-orang Yahudi di Eropa, Amerika, dan sebagian Kanada dan Israel. Itu ada 25 rabi yang menandatangani deklarasi bersama, dan saya mendapatkan informasi itu pertama dari seorang teman saya di Manado, Rabi Yakub Baruk. Dia orang Yahudi di Indonesia, seorang rabi. Dia menceritakan, Pak Bambang, ini saya kirimi sebuah deklarasi yang ditandatangani 25 rabi tahun 2015. Intinya begini, kami orang Yahudi dan orang Kristen, sekalipun diakui banyak sekali perbedaan dalam penafsiran, tapi kami berakar pada satu monoteisme Abraham, di mana kami harus menggali lebih banyak persamaan di samping perbedaannya. Itu satu. Ini dialog yang jujur. Kedua, bahwa tidak ada rabi di muka bumi manapun yang punya ketegasan setegas Yesua dari Nazaret mengenai memperkenalkan Torah kepada bangsa-bangsa lain. Karena dari kekristenan, Torah itu dikenal lewat bangsa-bangsa lain dalam bentuk aslinya. Sebab kalau dalam Islam dikenal konsep Torah tapi tidak dalam bentuk asli yang diyakini Yahudi dan Kristen. Makanya Rabi Rambam mengatakan tidak boleh mengajarkan Taurat kepada orang Muslim, tapi boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen. Sebab jangan-jangan tafsirnya Kristen itu keliru di mata Yahudi, tapi di mata Kristen, Yahudi mungkin juga keliru, kan itu kan.
Inilah wilayah dialog. Makanya ditandatangani di situ, dan juga dalam soal Abu Dzarah itu ada ketetapan bahwa sebetulnya Abu Dzarah itu, katanya rabi-rabi yang moderat ini, lebih tepat diartikan penyembahan asing, bukan penyembahan berhala. Penyembahan asing itu artinya asing bagi orang Yahudi, tapi mungkin bukan asing bagi orang non-Yahudi, termasuk penafsiran kita tentang bahwa Allah yang satu itu dalam wujudnya yang satu, yaitu Sang Bapa, berdiam kekal dalam dirinya, firman Allah yang kekal, dan roh Allah yang kekal. Dan ini bagi kita orang Kristen, begitu kita membaca kitab Taurat, bunyinya sudah seperti itu. Bereshit bara Elohim et hasam majim vi et sa'aret, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika bumi itu belum berbentuk, wiha aret hayetah tohuwa bohu, wihosek alfinitihom, ketika bumi belum berbentuk, gelap gulita dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya, wiruah Elohim, dan roh Allah, di sini ruah hakodes, roh kudus, melingkupi, melayang-layang, memberi hidup pada ciptaan yang baru berupa air di mana-mana itu. Dan wa yomer Elohim, berfirmanlah Elohim, firman Allah, yehi or wa yehi or, jadilah terang maka terang itu jadi. Ini Tritunggal di mata orang Kristen. Sekarang berkat Harun itu 3 aspek, ya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus 3 aspek. Kemudian malaikat memuji Tuhan dalam konteks Trisagion, itu 3 aspek. Ini bagi orang Kristen didalami, dihayati, direnungkan lebih mendalam tentang Tritunggal Maha Kudus, yang tidak bicara tentang jumlah Tuhan, tapi misteri Tuhan yang diungkapkan. Nah, itu perbedaan pemahaman Kristen dan pemahaman Yahudi. Bagi orang Yahudi mungkin agama lain itu dianggap sebagai menyandingkan ciptaan dengan Sang Pencipta. Tapi orang Kristen bisa mengatakan, kami tidak pernah menyandingkan kemanusiaan Yesus dalam Tritunggal. Tapi yang muncul dalam Tritunggal, Bismillah walib warahil kudus al-ilah wahid, itu adalah al-ilahil wahid, dalam Allah yang satu, bukan kemanusiaan Yesus. Nah, ini wilayah dialog. Makanya menarik sekali ketika rabi-rabi Yahudi itu menandatangani itu, dan malah tahun 2017 itu sudah ada 60 rabi yang menandatangani ini, dan Vatikan menyambut baik. Nah, ini wilayah dialog. Tapi yang kedua, tentu ini tidak bisa dijadikan hukum positif. Sebab kalau dijadikan hukum positif, normanya itu kita sepakati, tapi tafsirannya bisa kemana-mana. Iya toh? Nah, bisa-bisa beda penafsiran. Tapi intinya, kalau menurut saya, hukum Nuh ini menjadi satu langkah yang bisa diperdalam lagi, tidak sekedar 7 itu yang diulang-ulang. Sebab bentuk hukum Nuh dalam Sefer Hayuvelim agak berbeda dengan rumusan para nabi. Kisah Rasul pasal 15 juga mengacu pada hukum yang berlaku sebelum Musa, tapi juga dengan rumusan yang berbeda. Nah, inilah wilayah dialog antara Kristen dan Yahudi secara khusus di Kota Suci. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Siap Pak, terima kasih banyak.